Indonesia, negara dengan budaya yang kaya dan potensi ekonomi yang besar, berada di persimpangan geopolitik. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah mengeluarkan ancaman terselubung kepada Indonesia terkait MNEK 2025, sebuah kebijakan yang masih dirahasiakan. Masalah utamanya tampaknya adalah perbedaan pendapat mendasar antara AS dan Indonesia tentang arah MNEK 2025. Ancaman tersebut menunjukkan bahwa AS dapat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Indonesia jika tetap melanjutkan kebijakannya saat ini. Hal ini memicu kemarahan dan kekhawatiran di Indonesia, negara yang sangat bangga dengan kemerdekaan dan kedaulatannya. Bayangan sanksi ekonomi dari negara adidaya memberikan dampak besar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi ujian berat, mempertahankan kepentingan nasional, sambil mengurangi potensi dampak ekonomi dari konfrontasi dengan AS. Hasil dari kebuntuan ini dapat menjadi preseden bagi bagaimana negara-negara Asia Tenggara lainnya mengelola hubungan mereka dengan AS dan China. Yang memperkeruh suasana adalah bisik-bisik tentang pengaruh pihak ketiga yang membentuk sikap AS terhadap MNE 2025 Israel. Dugaan menunjukkan bahwa upaya lobi Israel telah berperan dalam memperkeras posisi AS. Klaim ini, yang beredar di media Indonesia dan internasional, menunjukkan kepentingan geopolitik Israel sendiri di kawasan tersebut. Beberapa orang berspekulasi bahwa Israel memandang MNEK 2025 merugikan kepentingan strategisnya di Timur Tengah. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, telah lama menjadi pendukung vokal kenegaraan Palestina. Kontroversi seputar MNEK 2025 saat ini, dengan dugaan dimensi Israel, mengancam akan semakin memperumit dinamika ini. Pemerintah Indonesia meskipun mengakui laporan lobi Israel, tetap berhati-hati dalam menuduh Israel secara langsung. Sentimen publik ini menambah lapisan kompleksitas pada situasi yang sudah tegang. Potensi konsekuensi ekonomi dari sanksi AS membayangi Indonesia. Sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan dan investasi internasional, ekonomi Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal. Jika AS melanjutkan ancamannya, Indonesia dapat menghadapi banyak tantangan ekonomi. Dampak langsungnya adalah hilangnya akses ke pasar AS yang menguntungkan. Di luar perdagangan, investasi asing langsung, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga bisa mengering. Perusahaan AS yang menghadapi tekanan dari pemerintah mereka sendiri, mungkin ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya, nilai tukar rupiah yang sudah menghadapi tekanan depresiasi, dapat melemah lebih lanjut terhadap dolar AS. Kombinasi dari faktor-faktor ini, dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, hilangnya pekerjaan, dan peningkatan kemiskinan. Menghadapi tantangan yang menakutkan ini, pemerintah Indonesia telah mengisyaratkan niatnya untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. Salah satu strategi yang sedang dipertimbangkan adalah memperkuat hubungan dengan kekuatan global lainnya, mengurangi ketergantungan Indonesia pada Amerika Serikat. China, dengan kekuatan ekonominya yang terus berkembang, menampilkan dirinya sebagai sekutu potensial. Indonesia telah memperdalam kerjasama ekonominya dengan China dalam beberapa tahun terakhir. Jalan lain yang sedang dieksplorasi adalah menggalang dukungan dari negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Dengan menunjukkan persatuan, ASEAN berpotensi mencegah tekanan lebih lanjut dari AS. Di dalam negeri, pemerintah telah menekankan perlunya kemandirian, menyerukan peningkatan investasi di sektor-sektor utama seperti pertanian, agrarian. Meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat telah mendorong Indonesia untuk menilai kembali aliansi strategisnya, dengan China muncul sebagai pemain kunci. Secara ekonomi, China menghadirkan pasar yang sangat besar untuk ekspor Indonesia. Dari minyak sawit hingga batu bara, komoditas Indonesia banyak diminati di China. Memperkuat hubungan perdagangan dengan China
dapat membantu mengimbangi kerugian yang ditimbulkan dari potensi sanksi AS. Di luar perdagangan, China adalah investor utama dalam proyek infrastruktur di seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Belt and Road Initiative, strategi pembangunan infrastruktur global ambisius China, telah membuat kemajuan yang signifikan di Indonesia. Namun, hubungan yang lebih erat dengan China bukannya tanpa risiko. Indonesia harus hati-hati mengelola hubungannya dengan China dan Amerika Serikat. Saat Indonesia berupaya mendiversifikasi kemitraannya, Uni Eropa muncul sebagai sekutu potensial lainnya. Uni Eropa, dengan komitmennya pada multilateralisme dan tatanan berbasis aturan, menawarkan penyeimbang unilateralisme pemerintahan Trump. Secara ekonomi, Uni Eropa merupakan pasar yang signifikan untuk ekspor Indonesia. Uni Eropa juga merupakan investor utama di Indonesia, khususnya di sektor-sektor seperti energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Memperkuat hubungan dengan Uni Eropa dapat memberikan diversifikasi ekonomi yang sangat dibutuhkan Indonesia. Di luar ekonomi, Uni Eropa dan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Nilai-nilai bersama ini memberikan landasan yang kokoh untuk kemitraan yang lebih dalam. Kontroversi seputar MNEK 2025 dan dugaan ancaman es menyoroti perubahan lanskap geopolitik. Ketika Amerika Serikat mundur dari peran kepemimpinan globalnya, kekuatan lain seperti China melangkah untuk mengisi kekosongan tersebut. Bagi Indonesia, menavigasi lanskap yang berubah ini membutuhkan tindakan penyeimbangan yang rumit. Mempertahankan hubungan baik dengan semua kekuatan utama, sambil menjaga kepentingan nasionalnya sendiri, adalah hal yang terpenting. Pemerintah Indonesia harus terlibat dalam diplomasi yang cerdik, memanfaatkan lokasi strategis dan potensi ekonominya. Hasil dari pertandingan geopolitik ini akan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi untuk seluruh kawasan Asia Tenggara.